Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Seperti biasanya, saya Evan Jaya akan meramalkan mengenai tentang 12 zodiak ya. Edisi di bulan Oktober 2022, bentuk gambaran perjalanan hidup kamu yang akan kamu lalui dengan sisi halangan dan hambatan ya. Kali ini untuk hasil ramalan kedua, saya akan mengambil untuk orang yang berzodiak Aquarius ya. Kita akan melihat dari sisi positif dan negatifnya apa yang akan kamu capai beserta halangan dan hambatan ya. Oke teman-teman, di sini untuk kamu zodiak Aquarius biasanya dengan sikap yang memang cukup bertalenta, cukup kalem dan penuh dengan kehormatan ya. Orang zodiak Aquarius itu penuh dengan ambisius tapi dia tenang dengan mengikuti aliran arus mengalir. Untuk orang zodiak Aquarius terkenal dengan sifatnya yang baik, tenang dan nyaman ya. Dan apapun yang dilakukan kebanyakan lebih banyak bisa berhasil dalam peruntungannya ya. Nah, lalu bagaimana di balik itu semuanya di bulan Oktober kita akan melihat dari kartu pertama, positif dan negatif. Pertama kita akan melihat dulu kepribadian yang akan kamu jalankan dalam hal yang positif. Ini dipengaruhi oleh kartu Witch ya. Kartu Witch ya, ini mengenai tentang yang namanya keajaiban. Yang akan kamu cari itu semua ada di dalam diri kamu, ada di dalam genggaman tangan kamu ya. Ini adalah ketika kartu ini ditarik, ini adalah sebuah hal yang cukup positif yang muncul dalam hidup kamu ya. Sesuatu peristiwa yang cukup bisa menguntungkan dalam diri kamu. Nah, jadi di sini kamu harus bisa mengingatkan bahwa keberuntungan adalah persiapan di mana kamu bisa bertemu dengan sebuah kesempatan dalam setiap peluang kesempatan emas yang baru ya. Nah, dia adalah sebuah sisi positif dalam menggapai apa yang menjadi sifat kepribadian kamu yang positif. Nah, jadi the magic you see inside of you, let it flow ya. Jadi keajaiban yang kamu cari ada di dalam diri kamu, ada di dalam genggaman tangan kamu ya. Jadi ada sesuatu situasi kondisi yang bisa kamu capai, yang bisa kamu dapatkan dengan sisi keuntungan ya, persiapan bertemu dengan kesempatan emas ya. Nah, sedangkan untuk kamu yang sisi negatifnya, yang saya lihat untuk mengenai tentang sisi negatif mengenai sacrifice ya. Sacrifice ini mengenai tentang kamu belum bisa melepaskan beban masa lalu, beban yang ada di tangan kamu, beban yang cukup merugikan ya. Belum ada waktunya untuk kamu bisa lebih banyak bangkit dan menyadari dan mengetahui sebab apa akibatnya dalam kehidupan kamu ya. Bukanlah hanya untuk kamu mempertimbangkan apa yang kamu korbankan, apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu lepaskan ya. Kamu tidak ada sesuatu pengorbanan dan tidak ada sesuatu pertumbuhan secara eksponensial ya. Jadi apapun yang kamu inginkan, apa yang kamu rencanakan tidak memberikan sebuah energi yang cukup baik. Padahal dari sisi energi yang positif ada sesuatu hal yang cukup baik yang bisa kamu capai dalam sebuah keajaiban, peluang kesempatan emas dan sesuatu yang bisa kamu raih dengan sisi energi yang baik ya. Sisi yang energi yang baik di sini adalah yang hal kepribadian kamu tidak bagus, kamu masih belum bisa melepaskan sesuatu beban-beban yang merugikan, beban masa lalu, beban yang masih belum bisa bangkit, menyadari dan mengetahui keadaan situasi yang bagaimana sampai saat ini. Kamu masih belum bisa mempertimbangkan apa yang bisa kamu korbankan, apa yang bisa kamu curahkan. Sehingga pertumbuhan dalam kehidupan kamu masih belum mencapai apa yang menjadi keinginan kamu, menjadi harapan dan tujuan kamu di masa yang akan datang. Nah, coba kita akan melihat apa yang akan kamu hadapi dalam hal baik buruknya di bulan Oktober sama 1 bulan ke depan. Pertama ada kartu Thief, yang kedua ada Great Fortune, terus yang ketiga ada kartu Despair. Ya, nah pertama yang saya lihat di sini kartu Thief ya. Kartu Thief adalah kartu yang cukup sangat menantang dan mungkin mendapatkan sebuah hal yang negatif ya. Nah, jadi mungkin saja ini di sini mendapat sebuah kerugian baik material maupun emosional ya. Di sini kalau yang saya lihat ada sebuah penggantian sebuah kerugian ya, ada sesuatu yang memang cukup menantang ya. Nah, jadi mungkin kartu seperti ini banyak mewakili sebuah ketidakjujuran dalam pemikiran, pendekatan daripada tindakan sebuah fisik ya. Maksudnya adalah mempertimbangkan sesuatu apa yang sudah kamu peroleh dengan kejujuran. Ini yang saya lihat adalah baik bisa berupa dengan uang, barang,
persahabatan, hubungan ya. Karena yang saya lihat di sini adalah mendapatkan sebuah kerugian yang cukup permanen. Nah, baik dengan di sini kalau yang saya lihat hidup kamu ada juga sebenarnya ada great fortune. Ini sebenarnya adalah keberuntungan yang cukup besar ya. Kartu yang cukup memungkinkan, kuat dan cukup positif ya. Keberuntungan yang luar biasa bisa mendapatkan sebuah kekayaan, kebahagiaan, kesuburan, peningkatan dan sebuah kemenangan ya. Tapi di sini kalau yang saya lihat kamu di sini ada sebuah pendekatan dengan kartu thief. Ini kamu harus bisa lebih banyak berhati-hati ya. Karena kenapa? Yang saya lihat di sini kartu thief ini cukup menantang dan ada sesuatu yang hal memberikan sebuah rasa negatif. Di sini menandakan sebuah kerugian ya. Mungkin di sini ada sebuah harapan yang bisa kamu dapatkan, cuman yang saya lihat adalah hubungan. Ya, kamu harus bisa lebih banyak berhati-hati dalam apa yang kamu rencanakan sebelumnya ya. Karena kenapa di sini kalau saya lihat ya mungkin banyak sesuatu yang bakal kehilangan ya. Mungkin jadi kamu harus bisa lebih banyak berhati-hati dalam merencanakan sesuatu, berhati-hati dalam mengambil keputusan, berhati-hati dalam mengemukakan ide, gagasan, dan wawasan kamu ya. Nah, ini seharusnya kamu bisa mendapatkan sebuah keuntungan, keberuntungan yang cukup besar. Karena yang saya lihat di sini adalah kartu yang cukup positif. Jadi dalam sisi ini menunjukkan bahwa banyak peluang emas bisa kamu dapatkan ya, tetapi itu semua dari cara penilaian perspektif kamu ya, peningkatan dalam masalah hubungan kamu. Jadi bisa dibilang dengan kartu thief ini kamu jangan sembarangan mengeksploitasi ataupun sembarangan menjoinkan orang untuk masuk ke dalam grup kamu, masuk ke dalam pokok permasalahan kamu seperti apa. Karena ini kalau yang saya lihat ada sesuatu hubungan yang mungkin bisa kamu capai dengan baik ya. Yang harus kamu sikapi adalah mungkin kamu harus bisa lebih banyak mematangkan diri, hati-hati dalam memberikan sebuah energi harapan baik ya. Karena mungkin dari situnya kamu memang memiliki sebuah energi yang positif, energi yang baik. Tapi di satu sisi orang lain menganggap bahwa orang lain bisa memanfaatkan kamu dari situasi kondisi yang kamu capai. Sehingga apa yang kamu berikan, apa yang kamu sikapi tidak memberikan sebuah energi yang cukup baik. Ya, energi yang memang kurang adanya sebuah energi yang positif dalam apa yang kamu sikapi. Jadi, great fortune sebenarnya bisa mendapatkan sesuatu yang bisa memberikan sebuah ekspektasi yang menjanjikan. Tapi di satu sisi, kalau yang saya lihat ya, ada satu lagi ada kartu despair ya. Kata kartu putus asa. Karena kenapa? Ini ada dibarengi dengan kartu thief dengan great fortune ya. Di sini kartu despair ini mengatakan bahwa banyak sesuatu yang memang cukup menantang dalam hidup kamu. Menantangnya seperti apa? Mungkin bisa berduka, mungkin bisa menangis ya. Stres berat yang menyebabkan sebuah kelelahan emosional ataupun memang sesuatu yang membuat kamu jadi jatuh bangun sehingga memperingatkan bahwa kamu jangan terlalu berharap pada diri sendiri dan orang lain ya. Keputusan akan membawa dalam sebuah kesedihan, kesulitan dan rintangan. Jadi kamu harus bisa merenungkan, khawatir, cemas dan frustasi yang mungkin ini ya mungkin ada sesuatu yang memang menyebabkan jatuh bangunnya ataupun terpecah belah oleh suatu hubungan ataupun memang dalam berbicara mengemukakan pendapat ataupun melakukan sebuah hubungan yang mungkin di satu sisi mengenai tentang sebuah pokok pembicaraan ya, mengenai masalah keberuntungan, keuntungan dan pendapatan. Nah, jadi ini di bulan 10 ini cukup mencemaskan diri kamu. Jadi kamu harus bisa lebih banyak berhati-hati dalam menyikapi apa yang memberikan sebuah sikap dari tantangan dan rintangan untuk melewati itu semua ya. Jadi itulah yang harus kamu sikapi, yang harus kamu berikan dengan segenap hati kamu dalam menjalankan sebuah kehidupan ya. Jangan terlena, jangan gampang terhasut, dan jangan gampang memberikan sebuah energi yang baik tapi mendapatkan sebuah harapan palsu. Coba di sini kita akan melihat mengenai sebuah halangan, hambatan di bulan Oktober selama 1 bulan ke depan. Pertama kita akan melihat dulu dari sisi segi halangan. Halangan kamu di bulan Oktober di sini ada kartu Jade, ada kartu Jade ya. Nah, pertama di sini ada kartu Jade, ini mengenai tentang sebuah keberuntungan ya, good luck ya. Nah, mengenai sebuah bentuk keberuntungan di sini sebenarnya bisa menarik sebuah kebaikan, keberuntungan dan sebuah persahabatan. Di sini kalau yang saya lihat ini lebih banyak mengenai tentang sebuah perhatian, hubungan cinta, hubungan persahabatan, uang
dan bisa meningkatkan sebuah keuangan kamu ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak fokus tetap berpikir positif dan memvisualisasikan diri kamu. Dalam beberapa hal, ada sebuah perubahan besar akan datang kepada kamu. Tetapi kamu jangan takut karena itu adalah sebuah perubahan yang positif ya. Nah, jadi di sini dengan kartu Jade, ini sebenarnya sangat bagus sekali yang bisa kamu raih ya. Hanya saja kamu jangan terlalu memikirkan sesuatu yang mungkin tidak memberikan sebuah energi yang baik ya. Jadi karena mungkin di sini mungkin kamu lebih banyak berpikir frustasi, stres, dan kamu tidak tahu berpikir apapun gitu ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, di sini ada kartu Witch. Ini ada sebuah keberuntungan yang bakal bisa kamu capai. Tapi kalau di satu sisi kamu tidak ada sebuah jiwa pelepasan, beban masa lalu, ataupun sesuatu yang merugikan kamu, maka segala sesuatunya tidak akan mendapatkan segala apapun. Ya. Nah, di sini dengan kartu Jade, kamu bisa menarik segala kelimpahan, keberkahan yang selama ini kamu mau, yang kamu impikan. Hanya saja, kamu tidak perlu takut dalam sebuah perubahan yang positif. Terus yang kedua, bentuk halangan kamu, ya, ini mengatakan bahwa sebenarnya ini mengenai tentang sebuah komitmen, ya. Jadi ya mungkin kalau yang salah itu halangannya itu adalah mungkin saatnya kamu masih belum bisa menyalakan kembali rasa semangat kamu ya, rasa gairah kamu dalam membuka hati dan jiwa kamu. Hubungan kamu yang cukup positif dan cukup berkomitmen ya. Jadi kamu selalu merasa bersalah ya, susah untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan dan sebuah kesuksesan dalam hubungan kamu dalam waktu komitmen dalam jangka yang panjang. Jadi kamu di sini mitra ini masih belum 100% percaya kepada kamu dan kamu masih belum bisa berkomitmen pada mereka ya. Jadi ya sudah saatnya kamu harus bisa menjalani sebuah hubungan yang cukup positif ya. Hubungan yang mana bagaimana di sini karena kamu harus bisa lebih banyak kuat dan tetap berpenuh dengan sebuah harapan. Jadi kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang terbaik, maka segala sesuatunya akan diberikan kepada kamu secara lebih mudah. Nah, jadi sudah saatnya kamu lebih banyak menyalakan kembali gairah kamu, membuka kembali hati dan jiwa kamu untuk sesuatu hal yang positif, ya. Nah, jadi itulah ada sesuatu yang memang cukup bagus sekali apa yang bisa kamu capai dan apa yang bisa kamu raih, asalkan kamu bisa berpikir lebih positif, ya. Coba di sini kita akan melihat lagi dari segi hambatan kamu. Segi hambatan kamu dipengaruhi oleh batu Unakai, lapis lazuli ya. Nah, dengan kartu seperti ini dipengaruhi oleh batu Unakai ya. Ini mengenai tentang hidup di masa sekarang ya. Hidup di masa sekarang ini adalah sesuatu hambatan yang selama ini selalu muncul untuk kamu tidak bisa terdorong dalam segala hal ya. Kamu kurang bisa menikmati apa yang ada di sekitar kamu. Kamu kurang bisa bersyukur tentang sebuah pengalaman yang sudah kamu lalui di masa lalu ya. Jadi kamu juga masih belum bisa menghormati siapa diri kamu. Kamu juga belum bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kamu yang kamu sayangi dan teman-teman di sekitar kamu ya. Jadi ya mungkin sudah saatnya kamu harus bisa lebih banyak memanfaatkan setiap kesempatan yang datang dengan cara kamu sendiri ya. Tidak ada sesuatu yang salah dengan merencanakan masa depan. Cobalah kamu untuk bisa terlalu fokus ya pada masa depan kamu sehingga kamu bisa lupa untuk hidup di masa sekarang. Nah, jadi kamu di sini mencobalah untuk lebih banyak fokus pada hal-hal yang positif, orang yang bisa memberi kamu kepuasan, kesan yang baik, kebahagiaan terbesar saat ini. Kamu harus bisa lebih banyak meluangkan waktu ya untuk bisa melakukan sesuatu hal yang bisa yang lebih banyak dan bisa memberikan sebuah kekuatan dalam cahaya ya. Jadi itulah menjadi sebuah hambatan kenapa kamu kurang adanya sebuah hidup di masa sekarang ya. Jadi kamu kurang bisa menikmati apa yang ada di depan mata kamu dan kamu kurang bisa bersyukur terhadap apa yang kamu dapatkan dalam setiap pembelajaran hidup kamu. Dan terus juga di sini ada kartu lapis lazuli ya. Ini mengatakan bahwa ini juga mengenai tentang sebuah masalah yang sudah terselesaikan ya. Hambatan di sini ini mengenai tentang sesuatu yang hal-hal yang bakal terjadi, itu bahkan akan terjadi sebuah perubahan yang cukup drastis ya. Tapi di sini kalau yang saya lihat masih ada banyak hambatan ya, masih belum bisa bertemu dengan energi yang positif ya, yang bisa membantu kamu bagaimana melepaskan apapun yang ada di beban masa lalu dan masa kini yang menghambat kamu selama ini ya. Jadi ya mungkin selama ini kamu selalu memikirkan beban-beban masa lalu ya, dan kamu tidak bisa merasakan gelombang energi transformasi yang baru. Jadi ya mungkin sudah saatnya kamu lebih banyak fokus pada kekuatan energi cahaya kamu, bukan terletak pada kelemahan kamu ya.
Tetapi kamu harus bisa memiliki sebuah kekuatan batin yang luar biasa yang bisa membantu kamu melewati masa-masa sulit kamu. Kamu harus bisa lebih banyak mencoba untuk tetap berpikir positif. Fokus dengan arah dan tujuan kamu. Bisa terus maju dengan sesuai harapan dan impian kamu. Kamu harus bisa lebih banyak mencoba untuk tidak terlalu terganggu oleh energi, pendapat, ataupun sebuah masalah orang yang cukup merugikan kamu. Jadi, mulailah dari sekarang, kamu harus bisa memiliki sebuah energi yang positif. Lepaskanlah beban masa lalu dan hiduplah di masa yang kini dengan segala sesuatu yang tidak menghambati apa yang selalu membuat kamu tuh susah jatuh bangun dan susah untuk memiliki sebuah sikap yang baik dalam memajukan kehidupan kamu, ya. Jadi untuk kamu, ya, untuk zodiak Aquarius sebenarnya tidak ada sesuatu yang salah, hanya saja kamu susah untuk bisa berpikir lebih positif sehingga apa yang kamu inginkan tidak memberikan sebuah energi yang cukup baik, ya. Nah, jadi itulah ada sebuah sisi halangan dan hambatan yang seharusnya bisa kamu perbaiki dan bina diri dengan baik, ya. Nah, jadi untuk itulah kamu harus bisa lebih banyak kuat dalam memberikan sebuah dorongan bahwa kamu benar-benar bisa memberikan sesuatu harapan yang benar-benar bisa kamu capai sampai saat ini, ya. Kamu udah cukup tahu dan cukup dimengerti apa yang harus kamu lakukan supaya benar-benar bisa memiliki sebuah harapan sesuai dengan ekspektasi kamu, ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagian mengenai tentang apa yang harus kamu perbaiki di bulan Oktober, ya, selama 1 bulan ke depan untuk kamu zodiak Aquarius. Pertama di sini ada outer core, ada passion, dan ada why, ya. Nah, di sini kalau yang saya lihat untuk kamu outer core ini mengenai tentang ketidakstabilan, ya. Mengenai tentang yang namanya sesuatu hal yang memang kamu harus lebih banyak belajar dari sebuah keikhlasan, ya. Karena kenapa? Pemikiran apa yang kamu pegang, ide-ide lama dengan cara yang kaku, di sini adalah sebuah pemikiran yang cukup gesit. Maksudnya ini adalah pikiran yang sehat. Tidak ada sebuah kata terlambat untuk mengakui bahwa kamu itu, ya, salah ataupun cepat berubah pikiran, ya, sesuai dengan kabar ataupun sesuai dengan apa yang kamu tangkap sebuah penilaian dan pemikiran kamu. Menolak sebuah perubahan dengan memegang ide dan keyakinan yang lama itu sebenarnya tidak menguntungkan bagi siapapun, ya, apalagi menghambat pertumbuhan kamu. Perkembangan apa yang meningkat di sini adalah kamu harus lebih banyak terbuka untuk ide-ide kamu yang lebih baru, ya, dalam memberikan sebuah kepercayaan diri dalam mengubah sesuatu hal yang lama, gitu, ya. Jadi terutama jika kamu bisa diberi lebih banyak sebuah informasi, maka ada sesuatu adalah menavigasi sebuah perubahan. Nah, jadi adalah sebuah bentuk kestabilan bahwa kehidupan kamu itu untuk zodiak Aquarius, kamu harus bisa memberikan sebuah keyakinan dalam jiwa pelepasan, membentuk sebuah perencanaan dalam hidup kamu, hidup awal yang baru. Ketidakstabilan itu adalah sesuatu emosional yang mungkin akan membawa dalam sebuah perubahan, apa yang membawa dalam sebuah keuntungan, ya. Terus juga di sini ada yang namanya passion. Passion mengenai tentang the soul, jiwa kamu. Jiwa ini mengenai tentang sebuah percikan yang memerangi hidup kamu. Yang saya rasakan di sini the passion, ini kamu ada perwujudan sang ilahi di dalam diri kamu, ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak mempertimbangkan motivasi dengan lebih berhati-hati, tahu di mana perlawanan kamu lebih banyak bergerak ataupun tergerak oleh situasi apapun, ya. Jadi di sini kalau yang saya lihat, kamu harus bisa lebih banyak memiliki lebih dari satu tujuan dalam hidup kamu. Bagaimana kamu lebih bergairah dalam merasa aman dari hidup kamu, ya. Jadi kata jiwa, kata kekuatan jiwa kamu ini mengatakan bahwa ada jiwa, pikiran, dan roh kamu. Di sini mengatakan bahwa kamu lebih banyak menuntut, ya, ataupun menegaskan gagasan ide-ide yang lama, ya. Jadi apapun yang harus kamu lakukan, apapun yang harus kamu capai, kamu itu di sini adalah melakukan sebuah usaha yang cukup besar, ya, untuk hidup bisa lebih bergairah ataupun lebih banyak mengekspresikan sesuatu, ya.
Jadi apapun yang harus kamu lakukan di sini adalah fokus. Fokus dan berorientasi pada tindakan ataupun dorongan, ya. Dan jadi teman yang tidak bisa berhenti berbicara tentang perubahan dari mereka, itulah yang memberikan sebuah bentuk hidup pembelajaran, ya. Jadi jika kamu bisa banyak mendengar, kamu saring, kamu filter, dan kamu bisa memberikan apa yang menjadi tujuan jelas kamu, hidup kamu seperti apa dalam berbentuk gambaran dalam cahaya. Penilaian kamu seperti apa, ini adalah sebuah bentuk apapun dengan senang hati mengerjakan segala sesuatu dengan baik, ya. Tindakan kamu, kepercayaan kamu pada konsep jiwa kamu di sini adalah memang sangat sulit ya untuk bisa percaya pada tujuan. Tetapi dengan kepercayaanlah maka segala sesuatunya akan bisa berjalan dengan baik, ya. Semua apapun yang kamu inginkan, apa yang kamu yakinkan, kamu bisa lebih banyak berani dapat melakukannya dengan segenap hati kamu, ya. Nah, itulah yang kalau yang saya lihat sih memang banyak memberikan sebuah bentuk perubahan dan pergerakan, ya. Apa yang bisa kamu terima dan apa yang bisa kamu capai, nah itulah yang bisa kamu gambarkan dengan kepercayaan, keteguhan, dan kesiapsiagaan gitu ya dalam perubahan yang cukup drastis. Sedangkan di sini ada kartu wine, ya. Kartu wine mengatakan tentang sebuah perubahan, mengubah. Apa bisa kamu ubah, ya? Menolak sebuah perubahan tidak ada gunanya. Bersiaplah untuk perubahan secara arah dan tujuan yang jelas, ya. Arah tujuan kamu yang lebih jelas dan mungkin diperingatkan tentang sebuah perubahan, jadi kamu harus lebih banyak percaya. Harus lebih banyak meyakinkan sesuatu yang apa yang harus kamu yakinkan, ya. Nah, jadi sekali lagi ku bilang menolak perubahan tidak ada gunanya. Bersiaplah untuk perubahan arah dan tujuan yang jelas, ya. Diperingatkan tentang perubahan, maka kamu harus bisa meyakinkan dan percaya diri kamu, ya. Nah, kamu berdiri, kamu bisa mampu menghadapinya dan kamu gunakanlah untuk melawan hidup kamu lebih bagus ke depannya. Nah, itulah yang bisa kamu perbaiki sepanjang 1 bulan di bulan Oktober. Jadi outer core, passion, dan wine itulah sesuatu hal yang memang harus kamu bina supaya kamu bisa benar-benar menggapai apa yang menjadi keinginan kamu di bulan Oktober. Jadi apa yang akan kamu sikapi, apa yang akan kamu capai nantinya bisa terpenuhi dengan ataupun terlaksana dengan ekspektasi kamu, janji kamu di masa depan, ya. Oke, teman-teman, di sini udah cukup jelas ya. Sekarang kita akan beralih ke bagian asmara percintaan. Kita akan beralih ke asmara percintaan mengenai tentang emosional, cinta dan perasaan antara si dia dan diri kamu. Apa yang diharapkan? Ini kita melihat dulu emosional, cinta dan perasaan, ya. Dia terhadap kamu, ya. Ada love make the difference, ada be supportive, embrace your emotions, ya. Nah, di sini kalau yang saya lihat di sini adalah membuat banyak perbedaan, ya. Love have heal past hearts and provides a sense of security and self-worth, ya. Nah, jadi di sini banyak memberikan sebuah perbedaan, ya. Jadi mungkin di sini pengennya kamu lebih banyak tidak ada sebuah kesamaan dengan dirinya. Pengennya kamu terhadap si dia, pengennya kamu bisa melakukan segala sesuatunya dengan mungkin tanpa si dia, ataupun mungkin tanpa ada sesuatu hal yang sama tujuan gitu ya. Jadi ibaratnya gini, kamu diharapkan supaya kamu tuh lebih mapan dari dia. Pengennya kamu tuh lebih bijaksana dari dia. Pengennya kamu lebih kuat dari dia. Pengennya kamu ya pokoknya tidak ada sebuah kesamaan tapi kamu bisa menopang dia. Kamu bisa melindungi dia. Kamu pengennya kamu bisa memberikan segalanya untuk dia. Pengennya begitu ya. Jadi banyak perbedaan itu di sini adalah jangan ada sebuah kesamaan, tetapi kamu harus bisa tahu apa yang saya mau, apa yang saya inginkan dalam perbedaan, ya. Dan terus juga di sini dukungan, make a genuine, ya, effort to show your care. Jadi apapun itu meminta dukungan, gitu ya. Jadi pengennya supaya apa yang dilakukan, apa yang dia inginkan bisa terpenuhi, bisa diharapkan dan sesuatu yang kok bisa ya merangkul sebuah emosi lah gitu ya. Jadi ibaratnya ya mungkin
kamu tahu sifat dia yang bagaimana, kamu tahu kebiasaannya bagaimana, kamu tahu apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Ya mungkin di sini adalah penyatuan, ya. Allow your feeling to surface and be accepted, ya. Jadi apapun di sini apa yang kamu lakukan di sini adalah rangkulan sebuah emosi, rangkulan kepercayaan, keyakinan, dan apa yang bisa diharapkan untuk kamu zodiak Aquarius terhadap si dia dengan kamu ini adalah mungkin pengennya ya kamu bisa lebih tahu apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, dan memberikan sebuah dukungan, support, ya, dukungan dan doa. Apa yang bisa dilakukan dengan baik itu seharusnya bisa lakukan dengan sepenuh hati, ya. Apa yang diberikan, apa yang akan dicapai nantinya itu semua terdorong dari keinginan dan sebuah emosi yang stabil, ya. Nah, coba di sini kita akan melihat mengenai tentang yang namanya emosional, hak cinta dan perasaan antara kamu dengan si dia. Nah, di sini kita akan melihat, ya, ini mengenai tentang sebuah kebenaran yang sejati, kebenaran yang seharusnya kamu cari. Apa sih yang sebenarnya yang dia inginkan? Ya, kamu pengen tahu apa sih yang dia mau dari kamu, apa sih yang dia inginkan dari kamu. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu? Ya, jadi kamu bisa meminta dorongan, dukungan, yang mungkin minta bantuan dari orang terdekat kamu, mungkin kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, ya. Karena di sini kan mungkin banyak sesuatu yang terjadi mungkin dalam suatu proses yang diinginkan, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi, ya. Harapan dan keinginan, kepercayaan bagaimana sih? Karena di sini kalau yang saya lihat tidak ada sesuatu yang memberikan segala sesuatu yang mungkin bisa terbawa dalam sebuah arus yang baik, ya. Cuman di sini mungkin kebenaran otentik itu kebenaran yang mungkin kamu pengennya begini, kamu punya begitu, tapi kamu tidak tahu yang mana yang paling sesuai dengan dia. Jadi be real and true to who you are and how you feel. Jadi apapun yang kamu inginkan, kamu pengennya bentuknya yang nyata. Kamu tidak mau kepura-puraan, kamu tidak mau manisi bibir, kamu pengennya ada sesuatu yang membuat diri kamu itu lebih bagus, lebih baik dari sebelumnya. Jadi, kamu pengen supaya membantu jiwa kamu seperti apa. What do you really need? We willing to accept support, ya. Nah, jadi ya mungkin banyak dukungan dan banyak doa. Seperti saya katakan tadi, di sini ada dukungan, ya, meminta kamu, ya mungkin kalian berdua saling menyatukan hati, penyatuan jiwa, a love connection, device explanation, ya. Nah, jadi di sini adalah menjelaskan segala sesuatunya dengan baik, secara bersikap terbuka, dan lakukanlah apa yang sesuai dengan keinginan kalian berdua, ya. Kalian bisa melakukan apa yang sesuai dengan hati kalian, janji di masa depan, dan janji untuk selalu hidup bersama dan lakukan segala sesuatunya semua secara lebih bersama, ya. Nah, jadi apapun yang nanti akan kamu inginkan nantinya itu bisa berjalan dengan baik. Jika kalian bisa lebih banyak bersikap terbuka, dan itulah nanti akan yang kamu dapatkan ke depannya dengan lebih seksama, ya. Oke teman-teman, di sini untuk kamu zodiak Aquarius sudah selesai saya bacakan. Ya, benar atau tidaknya kamu yang merasakan dan kamu yang mengalaminya, ya. Oke, hasil ramalan zodiak Aquarius sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 081913535839. Di sini juga ada harga paket promo edisi di bulan 9 selama 1 bulan masih ada. Boleh dipilih ataupun boleh sesuai berkonsultasi dengan budget yang kamu inginkan ataupun sesuai dengan aturan ketentuan yang saya berikan, ya. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.